semua, semoga sehat dan bahagia dimanapun kalian berada ya teman-teman. Aduh maaf berisik, padahal ini udah malam. Tukang mebel masih aja bekerja ya. Ya nggak apa-apa, orang cari rezeki, kita cari rezeki. Nah, kali ini apa sih yang pengen aku bahas? Aku pengen ngebahas lagi nih tentang combo atau mix treatment buat teman-teman nih yang sekarang berbopeng, ada bopeng, ada flek, yang mungkin udah menahun. Aku sih nggak menjanjikan ini bakalan bagus, tapi aku bisa kasih ke kalian bahwa kalian bakalan bisa dapat hasil yang lebih maksimal gitu. Apa aja sih treatment combo favorit aku? Nah, aku bakalan spill di sini. Kalian nggak perlu untuk ke klinik yang sama dengan aku karena kita kan beda kota. Nggak mungkin teman-teman datang ke kota aku kan hanya buat treatment. Nah gitu ya, mungkin kalau ada teman-teman yang ada budget lebih gitu kan ya, sambil jalan-jalan datang ke sini buat treatment ke sini. Tapi kan yang namanya treatment itu tiap bulan teman-teman ya, at least minimal 3 bulan sekali ya. Nah tapi kalau memang mau maksimal sebenarnya 3 sampai sebulan itu yang disampaikan ke aku gitu ya. Buat treatment favorit aku ini bisa teman-teman cari atau temukan di klinik-klinik yang tersedia di kota teman-teman semua ya. Jadi untuk aku dapat hasil yang seperti sekarang ini tentunya udah makan waktu yang pastinya udah lama dan juga uang yang gak sedikit. Jadi gimana supaya dari video aku ini teman-teman yang ingin memulai treatment yang sekarang memang lagi punya permasalahan dengan bopeng, flek. Nah, jadi bisa dapat gambaran lagi. Seenggaknya ya di kalian perhitungkan lagi nih pengeluaran atau hal-hal yang lain yang perlu teman-teman ini pertimbangkan. Aku juga pengen kasih saran nih ya buat teman-teman. Ada yang kadang bilang ke aku kalau Kak, kita nih ada yang menghalangi kita untuk treatment tiap bulan itu kadang ada di dana. Ya itu benar banget karena untuk orang-orang seperti aku yang penghasilannya nggak tetap untuk kayak ngeluarin misalnya budget 1 juta setiap bulan itu kan tentu itu mempunyai kesulitan tersendiri. Nih aku punya satu saran buat teman-teman. Kalau memang teman-teman penghasilannya memang minim tapi pengen perawatan tiap bulan, aku saranin sih teman-teman ya survei harga. Kalau misalnya teman-teman mampu mengeluarkan budget 500.000 untuk treatment doang, carilah treatment yang kisaran harga seperti itu. Biasanya harga PRP atau Dermapen harganya segitu teman-teman. Nah mungkin teman-teman ya harus mengikhlaskan nggak bisa yang namanya combo treatment atau mix treatment, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ngerti nggak teman-teman? Nah jadi nggak apa-apa kalau proses yang teman-teman jalani ini lama, setiap bulan hanya bisa treatment PRP atau treatment Dermapen dengan serum growth factor atau yang lainnya. Yang penting itu kerutinannya teman-teman, kedisiplinannya, pasti akan ada hasil meskipun itu lama. Itu lebih mending dibanding teman-teman misalnya ambil treatment yang laser, Dermapen, campur subsisi, campur ini campur itu, keluar 5 juta sebulan tapi abis itu nggak bisa konsisten. Tanya misalnya 4-5 bulan kemudian lagi seterusnya dan seperti itu. Mending kalau aku pilih yang nggak apa-apa keluar 500.000 hanya melakukan PRP atau Dermapen asalkan rutin tiap bulan. Ini ya teman-teman, kulit kita yang memang mungkin ada yang nggak kena bopengnya itu bisa ternutrisi, bisa ikut sekalian ternutrisi gitu loh. Jadi yang udah ada bopengnya mencegah si kulit ini lebih buruk gitu loh. Tapi yang untuk bagian yang nggak ada bopengnya, jadi mencegah si kulit itu dan merawat si kulit itu untuk jangan sampai ikutan berbopeng gitu teman-teman. Nah setahu aku bahwa kita yang punya bopeng ini, ya kita punya peluang untuk berbopeng lagi walau kita itu baru tumbuh jerawatnya. Jadi setiap kita tumbuh jerawat itu akan bisa aja berpeluang menjadi bopeng teman-teman gitu. Aku ya kalau treatment itu bagusnya dijalani, dirutinin. Kalaupun teman-teman nggak bisa per bulan, at least ya batasnya 3 bulan sekali teman-teman gitu ya. Itu saran dari aku. Kita lanjut aja ke combo treatment yang mau aku ceritain ke teman-teman. Nah kebetulan kemarin aku habis bincang-bincang ngobrol nih sama owner dari klinik yang tempat aku treatment. Kebetulan dia orangnya ramah banget dan dia juga orangnya lulusan S2 teknik kimia gitu, jadi benar-benar ngerti tentang alat-alat di kliniknya dan
tentang intinya treatment di situ lah, dia jadi udah paham lah. Nah jadi kayak kita ngobrol-ngobrol nih gitu kan, tentang dia kasih saran kalau kamu mau combo treatment kamu lihat deh YouTube-nya Dr. Kevin Maharis. Aku bilang ya aku malahan nonton itu dulu baru datang ke sini. Ya kalian teman-teman kalau mau ngeliat treatment itu boleh aku saranin kalian nonton channelnya Dr. Kevin Maharis. Dan kalau kalian tuh satu kota sama Dr. Kevin, ya kalian konsul aja ke dokter ini, cari dokter ini ya teman-teman, kayaknya dia keren banget gitu. Aku aja tertarik, sayang aja karena mungkin jarak yang memisahkan gitu ya. Tiap bulan itu untuk next treatment kita selalu ya ngobrol dulu mau memutuskan nanti bulan depan treatment apa. Jadi memang kadang aku tuh treatmentnya ada yang ubah-ubah gitu, ada yang ganti-ganti, cuman yang tetap itu cuman subsidi. Kadang yang berbedanya itu di serum dermapennya sama injeksinya, itu yang berbeda-beda. Tempat ini memang belum ada laser CO2, jadi itu bakal kita next aja, rencana kita next nunggu laser CO2 nya ini datang gitu. Nah jadi mix combo treatment yang aku mau ceritain ke teman-teman ini, yang pertama itu paling favorit aku adalah subsidi. Nah subsidi ini dia itu cara kerjanya itu memutus jaringan ikat. Nah itu yang kalian kalau ada lihat di IG aku, itu aku sering treatment ini yang dicolok-colok kulitnya. Nah seperti ini namanya subsidi. Tapi ya kekurangan subsidi ini dia hanya memang treatment untuk bopeng aja teman. Kadang ngelihat kalau ada teman-teman yang bilang kalau bagusan dermapen lah dibanding subsidi, bagusan PRP lah dibandingin subsidi itu kayak nggak ada hasilnya. Jadi gini ya teman-teman, dermapen PRP itu jelas berbeda dari subsidi. Subsidi itu memang hanya mengenai bopengnya aja, beda lah sama PRP. PRP itu kena semua kan, baik kulit kalian yang berbopeng maupun yang nggak berbopeng. Dan memang cara kerjanya juga udah beda. Jadi ya bagusnya subsidi ini memang harus di mix sama yang lain gitu teman-teman. Jadi kayak subsidi ini juga aku nggak nyariin kalian hanya lakukan subsidi, tapi alangkah lebih baik kalau treatment lain digabungin sama subsidi ini tadi. Jadi kayak lebih nampol aja kalau digabungin gitu. Tapi kalau teman-teman mau milih subsidi doang itu kayaknya kurang deh. Tapi kalau dia di mix sama yang lain itu bagus banget. Ini maaf ya kalau berisik ya teman-teman. Nah itu dia yang tadi subsidi. Nah kedua yang favorit aku tetap di dermapen. Dermapen ini jadi gini ya teman-teman, mungkin teman-teman ada yang masih nggak ngerti apa itu dermapen, apa itu PRP. Jadi PRP itu nama serum ya teman-teman. Ya, jadi PRP itu serum bukan alat. Jadi serum yang penggunaannya memakai alat dermapen. PRP ini ya singkatannya platelet plasma dari darah kita yang diubah jadi serum. Nanti yang akan diaplikasikan ke muka kita. Bisa pakai dermapen, bisa langsung diinjeksikan langsung ke kulit kalian. Jadi kayak model filler gitu. Kemudian jadi untuk yang PRP seperti yang aku udah jelasin, itu tergantung ke darah kita lagi ya. Nah kemarin aku injeksi PRP lagi nih teman-teman, dan kata mbaknya kata terapisnya, wah tumben nih darahnya ngalir cepet. Padahal yang waktu itu darah aku sempat bener-bener nggak mau keluar ya, karena aku bilang aku udah bener-bener jaga pola tidur, pola istirahat aku bener-bener aku atur sebelum datang ke klinik kemarin itu. Nah mbak terapisnya bilang iya bener banget mbak, harus sebenarnya dijaga juga dari dalam sendiri. Di situ nanti ada pilihan serum-serumnya, ada yang pakai growth factor, ada yang DNA salmon, ada yang PRP. Nah itu nanti juga harganya bakal beda, jadi teman-teman bisa pilih salah satu. Dan tentunya ya tetap ada beda dong di antara ketiga ini gitu kan. Yang membedakannya tetap di harga dan kualitas serta cara hasil dari kerjanya. Kemudian yang terakhir ini favorit aku juga, ini adalah injeksi. Jadi serum ini tadi diinjeksikan langsung ke dalam kulit kita. Jadi dia kayak filler gitu yang langsung dimasukin ke dalam kulit kita. Jadi kayak si serum ini dihantarkan langsung ke kulit kita untuk ya bekerja sesuai dengan porsinya. Nah favorit aku juga tetap di DNA salmon. Itu the best of the best menurut aku, dan memang bener banget. Itu memang dia untuk meregenerasi kulit iya, dan untuk perbaikan kulit yang rusak itu juga iya. Tapi sekali lagi semuanya butuh waktu, butuh proses. Jadi memang
nggak bisa langsung instan sekali kalian suntik langsung berubah, tapi dalam satu kali suntik itu kalian akan merasakan perubahan yang berbeda di kulit kalian. Mungkin memang bopengnya nggak langsung naik rata seketika, tapi ada hal lain yang mungkin kalian akan ngerasain sendiri perbedaannya di mana teman-teman gitu. Nah, jadi ketiga combo treatment ini aku selalu lakukan setiap bulannya. Nah, kadang kalau misalnya injeksi ini aku kadang ada yang ambil di NA Salmon, kadang ada juga Ultra Derma Bright, itu kayak untuk lebih ke flek, dan juga bisa aja ke PRP. Jadi PRP ini tadi bisa ya diinjeksikan langsung ke kulit kita. Jadi nanti kalau teman-teman ya konsul lagi aja bagusnya yang mana, itu nanti teman-teman bicarakan lagi sama dokternya, pilihannya nanti sama teman-teman maunya gimana. Nah, aku sebagai orang yang sudah melakukan combo treatment ini memang kayak ya memang sakit sih, tapi kayak untuk kasus yang memang sudah parah seperti aku kayaknya ini memang cukup membantu. Tapi ketika aku ngomong ini cukup membantu, teman-teman jangan yang langsung kayak berharap lebih, karena untuk melakukan ini sampai ke titik ini juga bukan hal yang mudah banget gitu ya teman-teman, terutama di bagian biaya. Tentu itu kayak 2-3 jutaan dalam satu kali treatment. Ya kayak aku yang memang seperti aku bilang penghasilannya nggak tetap, yaitu di situ juga merupakan tantangan tersendiri juga gitu loh. Nah, bagaimana Kak tentang skincare-nya? Jadi sebelum teman-teman treatment, usahakan dulu udah dapat skincare-nya ya. Skincare yang paling penting itu di basic. Aku saranin di basic. Untuk serum-seruman itu nanti aja. Aku akan ngebahas ini secara khusus untuk teman-teman soal skincare after treatment ya. Jadi nggak usah deh kalau teman-teman memang pengen hemat, tapi pengen yang memang hasilnya nampol, ya nggak usah sibuk sama serum-seruman, tuner-tuneran, masker-maskeran. Kalian juga udah ngeluarin budget banyak untuk di treatment, jadi kalian bisa kurangin di skincare, tapi maksimalin di pola hidup kalian. Nah, jadi satu sisi itu kayak saling nge-support gitu loh teman-teman. Jadi jangan biarin uang kalian yang udah jutaan rupiah ini, treatment kalian yang kalian bilang udah sampai 6 kali, 10 kali, 15 kali treatment itu nggak ada hasilnya. Ayo coba gimana supaya uang yang udah kalian keluarin ini tadi bener-bener ya ngasih efek ke kalian gitu. Ya cara satu-satunya ya memang kita yang harus bergerak, kita yang memang harus usaha lagi. Jadi nggak bisa ngandelin si treatment ini tadi bekerja sendiri, ngasih efek sendiri tuh nggak bisa. Seperti contohnya kita kayak abis treatment lalu kayak enak-enak aja beraktivitas di luar, nggak pakai sunscreen, lama-lama beraktivitas di luar sana, ya tetap ya teman-teman, treatment tetap lemah terhadap paparan sinar matahari gitu, apalagi kulit kita yang nggak pakai apa-apa. Jadi ya semakin teman-teman nanti memutuskan untuk rajin treatment, semakin teman-teman juga harus melawan kemageran yang ada di dalam diri kita. Nah seperti itu dia mungkin saran yang bisa aku kasih ke teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang sekarang lagi proses treatmentnya, yang mungkin sudah mencapai banyak seberapa kali, tetap semangat, tetap berusaha. Nah buat yang baru mau coba maju mundur, lebih baik dipertimbangkan lagi. Semoga apa yang udah kalian lihat di video ini, mungkin teman-teman juga ngebaca komen-komen dari teman-teman yang lain yang udah nyoba treatment udah berapa puluhan kali belum ada hasil, itu bisa jadi bahan pertimbangan. Bahan pertimbangan bukan untuk teman-teman takut treatment atau ngejelek-ngejelekin treatment. Treatment itu nggak jelek, hanya aja dia memang ya seperti itulah faktanya gitu loh. Dia memang nggak bikin kalian langsung kinclong cantik seketika, dia butuh proses gitu. Tapi dia memang perlu, treatment itu perlu kalau kalian memang kulitnya membutuhkan itu gitu loh. Tapi kalau memang kulit kalian yang memang nggak butuh-butuh banget, ya nggak usah dulu gitu loh. Dan treatment ini otomatis tetap harus dirutinin sama kayak kalian pakai skincare, semuanya perlu dirutinin untuk dapat hasil yang lebih baik. Nah sampai di sini aja dulu tips dari aku. Ini bukan tips sih, tapi lebih kayak ke apa sih yang aku lakukan supaya bisa sampai ke titik yang sekarang. Semoga ngebantu, semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman untuk memutuskan gitu kan. Nah jangan lupa untuk follow IG aku, dan jangan lupa juga subscribe, like, komen, serta share video ini. Dan semangat buat para pejuang bopeng, pejuang bekas jerawat dan flek juga. Sampai ketemu di video selanjutnya.